Salasun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 golongan, 3 kelompok, 3 orang yang Allah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah nggak mau lihat, Allah nggak mau berbicara dengannya, nggak mau Allah ngobrol sama orang ini. Siapa di antara yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-musbil izarah, orang yang menjulurkan mata kakinya dari pakaiannya. Kalau mata kaki nggak pindah, Pak, mata kaki tetap di sini. Maksudnya apa? Pakaiannya dibiarkan menjulur. Itu ancamannya. Hadis sahih Muslim. Kita sampaikan, Mas, khawatir sama antum nanti Allah nggak mau bicara sama antum. Kenapa? Karena kayaknya isbal masihan. Ya. Nah, ini diantara apa? Basyiru, kasih kabar gembira. Tunaffiru wala tunaffiru, jangan langsung dihardikan. Mas, kaki antum neraka itu, Mas. Betul, na'am. Tapi ada momennya. Sekali lagi, jangan diambil salah faham ini, Pak, ya. Tapi ada momennya. Ada tahapan-tahapannya yang sudah kasih kabar gembira, kasih pahalanya. Ini masih aja langsung. Bener, ini ancamannya neraka. Dan ini ancamannya kesombongan. Dan sombong Allah nggak mau masukkan dalam surga. Nah, ini ada tahapannya. Coba, ini metode dakwah bukan, Pak, ini, Pak. Metode dakwah. Dakwahnya siapa ini? Nabi. Maka dalam riwayat yang lain ini, Abu Musa sama Mu'ad ketika mau diutus ke Yaman dipanggil dulu. Dipanggil dulu ini ceritanya. Lalu dinasihati poin tersebut. Baik. Ini hadis yang pertama. Maka Pak, kalau ada sesuatu yang mudah, cari yang mudah. Tapi sekali lagi bukan untuk bermudah-mudahan. Dan sekali lagi dari awalnya Nabi ketika mau sholat istilah ini sebelum kemana? Perselisihan itu rahmat. Sekarang ya ada yang pernah dengar ikhtilaful ummati rahmah. Perselisihan, perpecahan itu adalah rahmat. Kan beraneka ragam, bukan seperti itu. Kita bersatu di atas sunnah, ya, di atas sunnah pemahaman para salafus saleh. Akan tetapi di situ ada letak kemudahan, ada letak kabar gembira. Jangan langsung dihardik, langsung disalah-salahkan, tidak. Terlebih agama Islam dari apa poin yang pertama? Sangat mudah. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu menginginkan kepada kalian wahai umat Muhammad ini hal yang mudah saja. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Tapi kalau bisa berdiri jangan duduk. Nah, itu kan beda. Mudah sama bermudah-mudahan beda. Kalau mudah bagaimana? Oh, Ustadz, saya tidak kuat sholat itu berdiri, getar. Saya pernah sampai ditanya itu, nangis Pak jamaah itu, Pak. Kenapa nangisnya? Ustadz, saya kalau sholat Jumat itu tidak kuat berdiri. Mau duduk malu. Nangis sampai, boleh nggak duduk? Boleh, Pak. Mudah agama Islam itu. Tapi jangan bermudah-mudahan. Orang yang sehat, bugar, duduk aja lah. Apalagi kalau antum mungkin pernah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, sering ada kayaknya orang sehat sholatnya duduk. Maka kalau sholat fardu tidak sah sholatnya, Pak. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena berdiri termasuk rukun. Tapi kalau sholat sunnah masih sah. Hanya saja pahalanya setengah, kurang. Eman aslinya 10 dikurangin misalkan jadi 5. Eman. Maka itu mudahkanlah, Pak. Jangan persulit. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang nomor 2. Ini hadisnya Masya Allah sangat menyayat hati hadis ini. Pokoknya 3 hadis ini yang anak sampaikan semuanya dari Mu'adz ibn Jabal. Dari Mu'adz ibn Jabal. Bagaimana hadis ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan kata para ulama hadisnya hadis sahih, isnadnya kuat. Ada yang mengatakan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Hibban dan para ulama yang lainnya. Bagaimana hadisnya? Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau utus Mu'adz ke Yaman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manggil. Ini yang tadi saya sampaikan riwayat yang lain ya, dipanggil. Yuwassih ya Mu'adz. Raqibun wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahta rahilatih. Mu'adz lagi naik
tunggangan ternyata. Allah alam sudah disebutkan, mungkin onta, mungkin apa namanya, kuda, jangan kambing, Pak ya, kambing nggak kuat, Pak. Mungkin keledai, kalau keledai masih kuat. Antara itu nggak disebutkan, Allah alam. Pada intinya Mu'adz lagi naik tunggangan, Nabi jalan di bawahnya, Pak. Subhanallah. Ibaratnya jamaah naik mobil, ustadznya jalan kaki. Ibaratnya. Ini lebih dahsyat lagi. Mu'adz naik tunggangan, Rasul lagi di bawah. Yuwasih dipanggil, Mu'adz, sini. Dinasehatin. Falamma faragh qala ya Mu'adz innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadza. Mu'adz, sini. Kemungkinan besar setelah tahun ini engkau nggak bertemu denganku, wahai Mu'adz. Subhanallah. Ini kira-kira kata-kata pertemuan atau perpisahan ya, Pak? Perpisahan. Mu'adz juga faham. La'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Mu'adz, suatu saat mungkin setelah tahun ini engkau akan kembali ke masjidku ini, Masjid Nabawi, dan engkau melihat masjidku dan melihat kuburanku. Bukan melihatku lagi. Melihat apa? Kuburanku. Fabaka Mu'adz khusya. Mu'adz meneteskan air mata. Faham, ini sahabat cerdas. Mu'adz ini cerdas. Dan di antara hadis-hadis tentang tauhid paling banyak di antara hadis Mu'adz juga. Nangis langsungan Mu'adz. Disampaikan seperti ini, ibaratnya gini. Kesini Pak ataupun Nak, mungkin Bapak nggak ada lagi tahun depan, mungkin ketika tahun depan kamu sudah melihat kuburanku. Ini Bapak, tapi ini Nabi yang jauh lebih mulia daripada Bapak kita. Langsung fabaka khusya'an. Mu'adz nangis khusyuk. Apa itu khusyuk? Istihdharul qalb, sambil menghadirkan hatinya. Lifiraqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah merasakan tanda-tanda perpisahan dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, di waktu itu yang dibicarakan seperti itu kita. Bukan hanya Mu'adz, tapi siapa? Kita ini satu persatu dipanggil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum dikasih tahu seperti itu, mungkin tahun depan kamu nggak melihatku lagi. Kamu melihat masjidku dan kuburanku. Nah, ini Mu'adz. Kemudian apa? Setelah itu iltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwal Madinah. Setelah berkata seperti itu, Mu'adz masih menangis. Nabi berhadap ke Madinah. Misalkan Madinah ke sana, menghadap ke Madinah. Faqala inna ahla baiti haula yarawna annahum awlan nas. Nabi bersabda, mereka keluargaku, ya, mereka keluargaku, keturunanku, berprasangka mereka yang paling utama. Itu keturunan Nabi, keturunan Rasul, ngakunya paling utama. Di Indonesia pun seperti itu. Ini kata Nabi. Wa inna awlan nasi bi al-muttaqun, tapi menurutku orang yang paling mulia adalah al-muttaqun. Siapa al-muttaqun? Orang-orang yang bertakwa, bukan keluargaku. Maksudnya apa? Kalau keluarganya nggak bertakwa, keturunan Nabi nggak bertakwa, sama orang yang bertakwa meskipun bukan keluarganya Nabi, apa? Dia lebih mulia. Innallaha la yanzur ila apa? Ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu nggak melihat rupa kalian, bentuk kalian, dari siapa keturunannya, apakah anaknya pezina, apakah anaknya tukang minum khamr, apakah anaknya petani, nggak ada urusan. Silsilah itu nggak ada urusan. Akan tapi apa? Siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling beramal, banyaknya di situ orang yang paling mulia. Itu orang yang paling mulia. Maka di sini Nabi menegaskan apa berikutnya? Mangkanu wa haitsu kanu. Ini subhanallah. Anak ulangi lagi biar kita faham, walaupun sedikit kita faham. Apa di antaranya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka keluargaku menyangka dia paling mulia, paling agung, paling tinggi derajatnya, sudah booking surganya, sudah punya sertifikat surga. Disebutkan saja nanti katanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ngomong saja, ikutin fulan bin fulan, selamat. Keren sekali Pak ya.
Nabi sampai ngulang-ngulangin siapa Rabbmu, siapa Nabimu, untuk apa namanya, kita itu agar mengingat nanti di akhirat bukan hanya hafalan seperti itu yang menjawab, tapi amalan kita yang menjawabnya. Ini syukur saya pengikut Fulan bin Fulan. Keren sekali, insya Allah. Lolos langsung masuk surga level A. Enak sekali Pak ya. Baik, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man kanu wa haitsu kanu, siapapun mereka dan bagaimanapun mereka. Apa siapapun mereka? Siapapun apa keturunannya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya. Haitsu kanu, bagaimana posisinya, kondisinya, apakah miskinkah, kayakah? Nggak ada yang pengaruh di situ. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat, diantaranya apa? Orang-orang yang sudah rajin beribadah, orang-orang yang selalu membenahi hatinya untuk beribadah kepada Allah, orang-orang yang selalu meluruskan niatnya hanya untuk mencari wajah Allah, plus dia kaya. Ini orang yang terbaik. Apakah ada dalilnya? Ada. Kisahnya Ahlud Dusur. Tahu Ahlud Dusur? Ahlud Dusur adalah orang-orang yang kaya di waktu itu di kota Madinah. Ada orang-orang miskin datang ke Nabi, ya Rasulullah, itu orang-orang kaya, sholatnya sama dengan kita sholat, puasanya sama dengan kita puasa di Ramadan, ya. Akan tetapi mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Ini ngadu sahabat yang miskin ini. Nabi ngasih saran, mau nggak tak kasih amalan yang engkau amalkan ini, pahalanya dia yang sedekah orang-orang kaya ini kalah. Oh, semangat sahabat. Nggak sedekah, tapi pahalanya apa? Banyak. Apa diantaranya Pak? Pahalanya, amalannya apa? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Jangan tinggalkan setiap habis sholat fardu ini. Maka apa? Pahalamu menyaingi, bahkan lebih unggul dari pahalanya mereka orang-orang kaya yang ketika apa? Sedekah. Semangat sahabat, kamalkan, dikerjakan. Ternyata orang kaya denger. Orang kaya apa? Denger. Ini ada amalan dari orang-orang miskin, sahabat yang miskin ini apa? Tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali. Amalkan juga orang kaya ini. Setelah mengamalkan orang-orang kaya, orang miskin datang lagi. Ya Rasulullah, orang-orang sahabat itu ngamalkan juga apa yang kita amalkan. Dia sholat sama, zakat sama, puasa sama, zikir pun sama, diikutin juga kita ini. Yang tadi apa? Keutamaannya lebih besar. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya sudah, itu keutamaan Allah, pemberian dari Allah. Maka sebaik-baiknya orang kalau melihat hadis ini, orang yang rajin beribadah, orang yang semangat beribadah, memperhatikan hatinya, meluruskan niatnya, plus dia kaya. Masya Allah, lengkap sudah. Ya, lengkap. Baik, kembali ke hadis. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi tadi? Bahwasannya apa? Beliau tidak pernah mengunggulkan salah satu dari kerabat ataupun keluarganya kepada orang-orang yang selain bertakwa. Tidak. Memang betul ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencela sahabatku, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih. Barang siapa yang mencela sahabatku, yang jiwaku ini ada di tangannya. Seseorang kalau dia berinfak gunung Uhud, apa gunung Uhud? Gunung yang ada di kota Madinah, panjangnya ada yang mengatakan 8 kilo dan seterusnya. Gunung yang paling panjang. Dan alhamdulillah minimal sekali pernah naik di sana dulu. Naik sepeda kita Pak di sana sama teman-teman. Menges juga ternyata Pak. Nah akhirnya apa? Ini adalah panjang gunungnya. Semuanya emas. Antum infakkan itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Ma balagha mudda nasif, ma balagha mudda ahadikum wala nasifah. Antum nggak bisa nyaingi pahala yang sahabat meskipun 1 mud atau setengahnya. Kalau kita berinfak gunung emas besar, ya, kita menyaingi pahala yang sahabat, nggak bisa. Tinggi siapa pahalanya? Tinggi sahabat. Padahal gunung emas itu Pak, berapa ton itu misalkan diganti dengan emas gunung Uhud itu. Ini diantara apa? Ada dalilnya. Tapi semuanya diantaranya, meskipun ada yang mengatakan keluarganya Nabi, keturunan Nabi, tapi kalau nggak dilandasi dengan takwa, tetap dia tidak ada apa?
apa-apanya, bukan siapa-siapa juga. Baik, berarti poin yang nomor 2 ini apa? Ataupun hadis yang nomor 2 ini, pentingnya kita memperhatikan yang namanya hari kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya sebetulnya dhaif, ya, bukan hadis ini, hadis yang lainnya. Tapi wallahu alam, untuk kita ambil ibrah, bukan ambil hadisnya, karena kebanyakan ulama, khususnya para ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bermudah-mudahan dengan hadis dhaif, tidak bermudah-mudahan dengan hadis dhaif. Apa diantaranya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dipilih mau di dunia, tetap di dunia, atau kembali ke Allah Azza wa Jalla, atau meninggal dunia maksudnya. Enak dipilih, Pak. Mau hidup atau mau mati misalnya. Kalau kita ada pilihan nggak, Pak? Nggak ada pilihan. Antum pernah datang malaikat maut? Mau hidup dulu atau mati sekarang misalkan? Nggak ada. Nah, itu kita. Tapi engkresnya luar biasa. Apa engkres itu? Bahasa kata gajah engkres itu. Subhanallah. Maka ini kita di akhir zaman seperti ini bukan menyalahkan zamannya, menyalahkan diri kita ini loh. Menyalahkan diri kita ini, yang mana setiap langkah kita, setiap perbuatan kita seolah-olah tidak bisa jauh dari maksiat, seolah-olah nggak sejauh dari maksiat. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau pernah menjelaskan waktu di majelis beliau di Masjid Nabawi waktu itu, alhamdulillah masih ingat apa yang beliau sampaikan. Apa diantaranya? Sering-seringlah irhamu, berkasih sayang kepada para pemuda saat ini, atau kita semuanya dikatakan muda ibaratnya. Bagaimana? Orang-orang terdahulu, orang-orang salaf terdahulu, ya, ketika keluar dari rumahnya mungkin tidak langsung menjumpai kemaksiatan, nggak langsung mendapatkan kemaksiatan. Harus mungkin ke pasar terlebih dahulu, baru mungkin ada aurat yang terbuka. Mungkin ada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla ada di situ. Zaman sekarang nggak perlu keluar rumah, nggak perlu di keluar kamar, dalam masjid pun kita masih mendapatkan kemaksiatan. Dalam HP kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Subhanallah. Maka kata beliau berkasih sayang kepada sekarang ini lebih ditekankan dengan melihat zaman yang sebegitu fitnahnya. Subhanallah. Tip yang nomor 3, ini sebentar lagi Isya sebetulnya kayaknya, Pak, ya. 10 menit lagi, nah pas. Yang nomor 3. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hadisnya juga sahih, insyaallah taala kita menyampaikan hanya hadis yang sahih biidznillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Muadz. Nah, ulangi lagi, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Muadz. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Jadi gini, Pak. Hadisnya itu banyak riwayatnya, ada beberapa matan. Kalau matan itu istilahnya itu teks hadisnya, ya, teks hadisnya. Tapi inti poinnya sama, yaitu apa? Mu'adz dikirim ke Yaman. Tapi banyak hadisnya. Ada yang tadi menceritakan Mu'adz lagi naik tunggangan, Nabi di bawah, menceritakan bahwasannya engkau mungkin tahun ini sudah nggak melihatku lagi. Itu riwayat satunya lagi. Riwayat yang lainnya lagi, Abu Musa sama Mu'adz yang tadi, yassira wa la tu'assira, ya. Riwayat yang lain ini, apa diantaranya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah manggil Mu'adz, Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau datang ke Yaman itu untuk mendakwahi ahlul kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah. Kalau engkau sudah sampai di sana, wahai Mu'adz, ya, fad'uhum, dakwahi mereka, ajak mereka ayyushahidullah, ya, syahadah, ayyashhadu alla ilaha illallah, untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali
Allah. Ini maknanya apa? Pertama kali yang didakwahkan tahu apa? Tauhid. Gak mungkin orang akan meninggalkan bid'ah. Gak mungkin orang akan meninggalkan isbalnya kalau tauhidnya masih amburadul. Gak mungkin. Maka yang paling pertama tauhid. Ayyashhadu alla ilaha illallah. Dakwahkan yang pertama wahai Mu'ad tentang bahwasannya gak ada sesembahan yang hak, ilah yang hak, Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Sampaikan ini dulu, tertanam, masuk dalam hatinya. Sampaikan wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah Azza wa Jalla. Ini sampaikan dulu. Coba kita dengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya. Fa inhum ata'u, kalau mereka taat wahai Mu'ad. Poinnya apa? Dakwahkan tauhid terus sampai taat. Fa inhum ata'u, kalau mereka taat dengan tauhid ini wahai Mu'ad, sampaikan fa akhbirhum annallaha farada alaihim khamsa salawat. Kabarkan kepada mereka bahwasanya ada kewajiban, itu apa? Salat 5 waktu. Ini ada poin-poinnya. Maka gak mungkin mereka akan salat tepat 5 waktu kalau nggak ada tauhidnya tadi. Gak mungkin dia mau akan berjamaah di masjid, apa namanya maksudnya Pak? Musafir, kalau dia nggak mau tauhid terlebih dahulu, nggak mau mengakui bahwasanya apa Nabi Muhammad SAW utusan Allah, sebaik-baiknya petunjuk. Mungkin ngakuin Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi kalau masalah petunjuk, kiaiku yang paling utama, enggak. Ustadzku yang paling utama, enggak. Bukan seperti itu. Maka sampai pernah itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Umar ibn Khattab? Demi Allah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, ya, dari manusia, dari orang tua, dari istri, kecuali aku. Maksudnya apa? Masih mengutamakan aku, Umar ini bin Khattab, dibanding mengutamakan Rasul. La ya Mu'ammar, bukan seperti itu wahai Umar. Apa-apa? Utamakanlah Rasul meskipun dirimu dikorbankan. Itu baru sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Gak sempurna imannya seseorang sampai dia itu apa? Mencintai aku. Aku siapa sini? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dirinya sendiri, subhanallah, dari dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia tetap diutamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini jarang yang diketahui. Kebanyakan orang hanya mengetahui Nabi Muhammad itu utusan Allah, selesai. Oh tidak, masih banyak poinnya. Harus diketahui sebaik-baiknya petunjuk hanya petunjuk Nabi. Harus diketahui sebaik-baiknya contoh hanya contoh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus diketahui seluruh ucapan manusia boleh diambil, boleh ditolak, boleh diterima, boleh tidak, kecuali perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya wajib diterima, wajib diterima. Ini perkataan siapa? Imam Malik rahimahullahu taala, gurunya Imam Syafi'i. Waktu itu apa kata beliau? Kullu qaulin yuqbal wa yurad illa sahib hadzal qabr. Ketika itu Imam Malik membuka majelisnya di Masjid Nabawi, beliau berkata, seluruh ucapan manusia itu bisa diambil, bisa ditolak, kecuali pemilik kuburan ini. Siapa pemilik kuburan ini maksudnya? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Imam Malik berkata ini di dalam Masjid Nabawi. Beliau sambil nunjuk di kuburan Nabi. Kalau kuburan, maksudnya kalau Nabi SAW berkata, sudah final, sudah finish, nggak ada lagi di otak-atik. Nah ini selesai, baru dia bisa mendirikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu selesai, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa inhum ata'u laka bidzalika, wahai Mu'ad, kalau mereka ahlul kitab ini sudah taat kepadamu tentang tauhid, tentang sunnah, tentang sholat 5 waktu, kasih tahu dia ada
zakat yang diwajibkan bagi mereka orang-orang kaya. Maka mustahil zakat bisa diterapkan di negeri kita Indonesia ini kalau sholat 5 waktu masih bolong. Karena runtutannya tadi. Maka mustahil di kita ini bisa 5 waktu diterapkan kalau tauhid sama sunnahnya masih kurang juga. Ini ada stepnya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan dalam hadis yang sahih. Dan beliau sampaikan ini bukan untuk abas sia-sia, enggak. Tapi ada tujuan di situ. Sebaik-baiknya metode, sebaik-baiknya cara berdakwah, ikuti bagaimana dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya real. Mu'adz ke negeri Yaman, dan di sana beliau berdua sama siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Dan masya Allah. Berikutnya dan terakhir, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wattaqi da'watal mazlum. Mu'adz, takutlah kamu Mu'adz dengan doanya orang yang dizalimi. Takut Mu'adz. Dan kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, meskipun yang dizalimi orang kafir, doanya masih dikabulkan. Bayangkan. Apalagi doanya orang muslim, apalagi sesama yang sudah ngaji, apalagi sesama jamaah masjid musafir misalkan, gontok-gontokan, tadabaru, saling terbelakang-belakangan, tahasadu, saling dengki-dengkian, tabaghadu, saling benci. Bagaimana hadis ini? Yang mana Mu'adz bin Jabal diutus ke ahli kitab, apa kata Nabi? Takutlah wahai Mu'adz doanya orang terzalimi. Dan di sini konteksnya berarti siapa, Pak? Orang muslim atau ahli kitab di sini? Yang terzalimi ahli kitab atau orang muslim di sini? Ahli kitab kemungkinan besarnya. Kenapa? Karena Mu'adz di posisi Yaman. Tapi Nabi pesan, takutlah kalian wahai Mu'adz kepada doanya orang yang dizalimi. Maka hati-hati, Pak. Kalau kita mungkin pernah nyolong mangga, Pak. Nah, waktu masih SD, waktu masih kecil, pulang dari masjid, pulang dari langgar, nyerampangin mangganya orang. Nah, datang sekarang, Pak. Mumpung masih bisa pulang dari masjid nanti, antum pulang datangin. Jangan malu. Kalau, wah nggak mungkin Ustaz datang, Ustaz. Kenapa? Saya sudah tua, malu lah nanti, Ustaz. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala? Syekh bin Baz ngasih solusi. Bagaimana? Antum bisa mungkin belikan hadiah, belikan sesuatu yang kira-kira harganya sama yang dulu antum colong, kasihkan ke yang terzalimi ini. Mungkin dengan paket, kan nggak tahu siapa yang ngirim ini. Ini benar, Syekh bin Baz yang mengatakan demikian. Kalau kita nggak mungkin minta kehalalannya, seperti itu caranya. Kita apa? Mungkin ngasih secara sembunyi-sembunyi. Mungkin kita kalau sudah meninggal dunia kita sedekahkan untuk pahalanya beliau. Nah, maka hati-hati doanya orang yang terzalimi. Terlebih di akhirat nanti, ini yang lebih bahaya. Kenapa? Orang yang terzalimi yang kita masyhur, insya Allah kita sudah tahu semuanya, insya Allah ta'ala. Apa? Pahalanya kita akan dikasihkan ke mereka. Kalau masih kurang cukup, dosanya dia kita ambil. Subhanallah, rugi. Itu diantara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutlah doanya orang yang terzalimi. Kenapa demikian? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang terzalimi antara Allah dengan dirinya tidak ada penghalang. Maka dengan hadis ini ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan, meskipun ada orang kafir, mungkin doanya masih terkabulkan. Mungkin doanya masih terkabulkan. Saking berhati-hatinya untuk tidak menzalimi orang. Itu diantara 3 faedah. Ana singkat ulangi lagi sebelum azan Isya. Yang pertama apa? Mudahkanlah Pak untuk masalah urusan agama, Pak. Apalagi masalah urusan dunia. Sudah ngalah sajalah. Tapi kalau ngalah 1 miliar Ustaz gimana? Nah, itu beda lagi lah urusannya. Maksudnya kita bisa memposisikan masing-masing. Kemudian apa? Basyiru, kasih kabar gembira. Sering-sering kalau kita dakwah, kita ngasih tahu anak, ngasih tahu istri, ngasih tahu keluarga, ngasih tahu paman, pak, dan seterusnya. Kasih kabar gembira terlebih dahulu. Supaya apa? Mau ngaji sunnah. Yang paling inti lagi satu yang saya dilupakan. Doakan ini. Mungkin kita punya keluarga, kerabat, sering kita dakwain, berikan buku. Ini buku yang Ustaz Yazid nih baca, rahimahullah ta'ala. Tapi antum nggak pernah doakan. Wallahu a'lam. Apakah ada hadisnya? Ada. Kisahnya Abu Hurairah. Ya? Waktu itu Abu Hurairah ngeluh
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan ibuku semoga masuk Islam ya Rasulullah. Nabi berdoa, pulang-pulang ke rumah, ibunya masuk Islam. Berdoa, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau nggak bisa berikan hidayah, tapi siapa yang berikan hidayah? Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang pertama tadi. Poin yang nomor 2 apa tadi? Di antaranya apa? Mengingat kematian, kisahnya Mu'adz bin Jabal sampai menangis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabari bahwasanya akan meninggal dunia. Dan nomor 3 terakhir, apa di antaranya? Dakwah yang paling pertama, dakwah tauhid. Mustahil orang salat 5 waktu kalau nggak punya tauhid. Sudah punya tauhid, sudah mengikuti sunnah Nabi, sudah salat 5 waktu, baru dia akan mau mengikuti zakat. Mustahil orang akan zakat mal. Pak, orang Indonesia itu kaya-kaya sebetulnya, Pak. Ada pernah yang iseng-iseng ngitung paling ya. Wallahu a'lam siapa, anak pernah cuma baca di Google itu. Kalau orang kaya di Indonesia di zakat, nggak ada orang miskin katanya, Pak. Tapi lihat betul juga. Betul juga. Yang dikorupsi aja berapa triliun. Berapa triliun. Anak 1 miliar aja belum pernah lihat uangnya. Apa ke triliun? Mungkin di kota Gajah ini sudah kaya semuanya, nggak pernah kerja lah ibaratnya. Apa kerjanya? Ngaji terus pokoknya. Masya Allah. Nah, tapi dia nggak mungkin zakat mal kalau dia nggak mau sholat 5 waktu. Ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sepertinya sudah waktu adzan. Bismillah. Ya Pak, betul Pak ya. Nah, kemudian sebelum adzan atau nanti habis adzan lah kita lanjutkan sedikit insyaallah ya. Fadhal barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. La haula wala quwwata illa La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa ba'atha maqaman Muhammadan jawata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup insyaallah taala, ana mengingatkan untuk ana pribadi dan seluruh kaum muslimin muslimat yang mendengarkan ini, di antaranya apa? Sekarang adalah bulan apa?
Taunya Juni, Muharram, Syura. Bulan Syura. Buka krisnya Pak ya. Subhanallah. Baik, di antara bulan Muharram banyak keutamaannya. Yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Bulan Muharram di antara bulan haram. Ada arba'atun hurum, 4 bulan yang haram. Apa yang pertama? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, terus Rajab. Nah, sekarang kita berada di bulan Muharram. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kalian jangan berbuat zalim di bulan 4 ini. Apa poinnya? Perbuatan zalim di selain bulan 4 juga haram sebetulnya, dosa. Tapi perbuatan zalim di 4 bulan ini dosanya lebih. Dilipatkan. Berapa kali? Wallahu a'lam. Yang apa? Dilipatkan. Kenapa? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Karena di antara kata Allah Azza wa Jalla, kalian jangan berbuat zalim di bulan ini. Dan bulan ini dahulu ada riwayatnya, ada jejak ceritanya. Bagaimana? Orang-orang kafir Quraisy pun mengagungkan bulan ini. Mengagungkan bulan ini. Tapi kita ikut mengagungkan bukan gara-gara kufar Quraisy. Tapi kenapa? Karena perintah Allah untuk mengagungkan bulan ini. Maka kita jangan bermaksiat di bulan-bulan yang lainnya, apalagi di bulan ini. Tapi jangan dirubah kata-katanya. Kita jangan bermaksiat di bulan ini. Bulan lain boleh maksiat berarti. Enggak. Jadi maksudnya apa? Kita kurangilah semaksimal mungkin kemaksiatan yang ada di bulan ini. Kemudian bulan Muharram ada banyak keutamaannya, diantaranya puasa di hari apa Pak? Syura, di 10 Syura. Puasa untuk apa? Untuk jimatnya? Tidak. Untuk apa Pak? Kleniknya? Tahu klenik nggak Pak orang sini Pak? Tidak boleh. Tapi untuk apa? Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan Allah mengampuni dan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, puasa Asyura itu bagaimana?" Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Yukaffirullahu bihi as-sanah al-madiyah." Allah akan menghapus dosa setahun yang lalu. Dosa apa? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap, dosa kecil aja Ustaz, nggak usah puasa lah. Kecil kalau banyak jadinya besar. Setetes kalau banyak jadinya segelas dan lain sebagainya. Maka tetap jangan meremehkan. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu wa khaliful yahud." Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalian juga seharusnya puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Berarti tanggal berapa? Tanggal 9. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Yaum Tasu'ah. Tasu'ah dari kata apa? Tasi'ah. Hari ke-9. Atau 9 nggak bisa, ya sudah, berarti setelahnya 11, 10, 11 atau 9, 10. Apa konsekuensinya ataupun faedahnya? Menyelisihi ahlul kitab. Itu diantara cara puasa di hari Asyura dan di hari Tasu'ahnya ataupun di setelahnya boleh. Tiga-tiganya bagaimana? Wallahu a'lam. Dalam teksnya yauman qablahu au yaum ba'dahu, 1 hari setelahnya ataupun setelahnya. Dalam teks bahasa Arabnya au itu ikhtiar, pilihan, boleh pertama atau boleh kedua, boleh tanggal 9 atau boleh tanggal 11, pilihan saja. Itu diantara keutamaannya. Maka kita mengingatkan bareng-bareng, semoga di tanggal tersebut, di hari tersebut, kita bisa memaksimalkan untuk berpuasa, niatkan mencari pahala di sisi Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan insyaallah ya, sudah ada isya. Barakallahu fikum. Semoga pertemuan kita ini menambahkan keimanan kita dan kemudian mendapatkan pahala dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.